pemirsa, dalam 30 menit ke depan, saya, Bribka Omihani, akan mengajak Anda untuk mengupas tuntas sejumlah informasi kriminal di Kalimantan Tengah yang telah kami rangkum dalam program Sigap. Pemuda dengan inisial BK pelaku pengendar narkoba ini tidak berkutik saat petugas Satres Narkoba Polres Kapuas melakukan penggeledahan di rumahnya dan berhasil menemukan sabu dalam kemasan plastik seberat 0,57 gram. Penangkapan terhadap pelaku setelah petugas menerima informasi dari masyarakat Desa Anjir Membulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur yang mencurigai gerak-gerik pelaku. Setelah menerima informasi warga tersebut, petugas bergerak ke rumah pelaku sampai akhirnya menemukan barang bukti sabu seberat 0,57 gram yang disembunyikan pelaku di bawah bantal kamar tidurnya. Kasat Narkoba Polres Kapuas Ibtu Subandi membenarkan atas adanya penangkapan pelaku BK, pengguna sekaligus kurir narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan pihaknya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami Sat Narkoba berdasarkan informasi masyarakat telah mengamankan seorang yang bernama Bayhaki sebagai pengedar dan pemakai narkoba, yaitu di Kelurahan Membulau Timur, dan kita bisa amankan di Sat Narkoba Polres Kapuas dan kita proses sesuai dengan perbuatannya. Dalam kasus kepemilikan barang tersebut, pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 1 Junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kapuas, tim Liputan Daerah TV mengabarkan. Pelaku RH ditangkap di rumahnya Jalan Kapuas Seberang 1 RT 002 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir. Saat ditangkap, pelaku berinisial RH tengah asik merekap angka togel. Untuk proses lebih lanjut, pelaku RH dan dua orang temannya yang berada di dalam rumah tersebut langsung diamankan petugas beserta sejumlah barang bukti. Dalam penangkapan tindak pidana penjudian togel tersebut, polisi telah menetapkan satu orang pelaku, yakni RH. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kapuas Ajun Komisari Polisi Kristanto Situmeang membenarkan adanya penangkapan seorang pelaku tindak pidana perjudian di Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir. Penangkapan pelaku RH ini berawal dari informasi masyarakat adanya tindak pidana perjudian kupon putih atau togel di daerah setempat yang meresahkan masyarakat. Mendapat laporan tersebut, petugas kemudian bergerak ke lapangan dan langsung meringkus pelaku. Saat ini pelaku beserta barang bukti yang telah diamankan seperti uang tunai sebesar Rp90.000, satu buah buku rekapan hasil pembelian, 2 lembar sobekan kertas catatan pembelian, 2 buah pulpen warna hitam, buku tabungan beserta ATM, dan telepon seluler milik pelaku. Perkara 303, jadi berawal dari informasi masyarakat, kita mendapatkan informasi bahwa di TKP ini sering jadi transaksi togel, perjudian dalam bentuk togel. Setelah kita melakukan proses penyelidikan dan memastikan itu informasi, kita lakukan penangkapan terhadap saudara Rahmat Rahmadi. Jadi pada saat kita melakukan penangkapan di rumah Rahmadi ini, ya kita dapatkan si tersangka ini lagi melakukan perekapan judi jenis togel. Jadi dengan barang bukti yang kita amankan, uang Rp90.000, alat tulis, buku rekening, dan handphone. Untuk diamankan berapa orang ya? Untuk sementara 1 orang. 1 orang ya? Nah, si Rahmat. Ya mungkin himbauannya kepada masyarakat, ya jauhilah untuk untuk kegiatan jenis perjudian togel ini. Ya apalagi di masa pandemi ini, ya susah mencari pekerjaan. Walaupun susah mencari pekerjaan, tapi tolong dihindari masalah judi ini. Tidak ada orang kaya karena judi. Dan Polres Kapuas sebenarnya akan selalu memerangi. Tetap ya, kita tetap komitmen untuk semaksimal mungkin untuk
memerangi masalah penyakit masyarakat ini. Atas perbuatannya, pelaku Rahmadi, polisi akan menjeratnya dalam pasal 303 KUH pidana dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Kuala Kapuas, Ali Surakman, Dayak TV mengabarkan. Kapolsek Arsel AKP Wihelsum Helki menerangkan dari aksi penipuan yang dilakukannya, pelaku berhasil menjaring 3 orang korban dan mendapat hasil puluhan juta rupiah. Pelaku mengaku bisa menggandakan uang melalui sebuah ritual. Sementara untuk 1 orang lainnya, pelaku menggunakan modus penipuan tanah di mana tanah milik orang lain diakui olehnya dan dijual kepada korban dengan dalih SKT masih dalam proses pembuatan. Guna meyakinkan korbannya, pelaku meminta sejumlah uang dan berpura-pura menggunakan trik khusus bahwa dalam kurun waktu 3-7 hari uang tersebut dapat menjadi 10 kali lipat. Namun sampai hari yang dijanjikan pelaku tak kunjung memberi kabar, korban yang merasa tidak terima langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Arsel. Kronologis masing-masing laporan polisi, yang pertama modusnya tersangka ini menawarkan jasa untuk menggandakan uang kepada korbannya, bahwa tersangka bisa menggandakan uang untuk diberikan kembali setelah diberikan uang oleh korban. Korban yang pertama melalui laporan polisi yang pertama, tersangka memperoleh 15 juta rupiah, di mana sebelumnya itu pelaku mengatakan bahwa dia bisa menggandakan uang sampai 758 juta. Jadi pada saat jatuh temponya diminta kembali oleh korban, tersangka tidak bisa mengembalikan duit yang sudah dijanjikan. Jadi harus ditambah lagi dengan 15 juta. Itulah mulai kecurigaan dan korban melapor ke Polsek Arut Selatan. Untuk barang bukti, uang sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUH pidana tentang penipuan dengan ancaman penjara 4 tahun. Dari Kota Waringin Barat, Marto Prawiro, Dayak TV mengabarkan. Dan ini adalah Dani, tetanggaku. Dulu, Dani terkena kanker tahap awal. Lama tak bisa bekerja. Untungnya ia sembuh. Dengan uang pertanggungan asuransinya, hidupnya pun berlanjut. Tapi beberapa tahun berselang, kankernya datang kembali. Awalnya aku khawatir kondisi keuangan keluarganya akan berubah. Tapi mereka tetap terlindungi. Ternyata Dani memilih Flexi CI, perlindungan tambahan yang uang pertanggungannya dibayarkan kembali secara utuh ketika penyakit kritis datang kembali. Keuangannya terlindungi, ia tetap bisa mengatur hidupnya. Saatnya mengatur hidup Anda dengan Flexi CI dari Allianz. Keempat remaja tanggung yang masih berstatus pelajar ini harus berurusan dengan petugas tim Raimas Sabara Polda Kalimantan Tengah. Keempat remaja ini diamankan karena kedapatan menggelar pesta minuman keras dan obat terlarang. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, salah seorang remaja tersebut sempat membuang dompet miliknya ke balik tembok. Namun, diketahui petugas saat diperiksa dompet tersebut berisi 1 butir obat keras daftar G jenis THD. Begitu pula saat remaja lainnya diperiksa, petugas menemukan sebanyak 6 butir obat terlarang yang sama. Wadir Sabara Polda Kalimantan Tengah AKBP Timbul R. Siregar menjelaskan keempat remaja tersebut diamankan oleh tim Raimas Sabara Polda Kalimantan Tengah saat patroli rutin. Di wilayah kota Palangkaraya, keempat remaja ditangkap saat asik pesta miras di pinggir jalan.
Saat kita tim Raimas Backbone Polda Kalimantan Tengah melaksanakan patroli cipta kondisi dalam rangka Pilkada tahun 2020, kita melintas di seputaran jalan Nyai Undang. Kita menemukan adanya sekelompok anak muda sedang nongkrong. Saat kita datangin, ternyata mereka sedang mengkonsumsi alkohol jenis anggur. Kemudian kita langsung amankan. Saat kita lakukan penggeledahan, ternyata mereka menyimpan obat-obatan daftar G, obat keras. Dan kita sekarang bawa ke kantor direktorat untuk kita ambil keterangan. Pak, pada saat digerebek tadi apakah memang benar ada 2 orang diantaranya membuang barang bukti dompet? Membuang dompet, ternyata setelah kita cek dompetnya ada obat-obat terlarang yang masuk dalam daftar G. Informasinya mereka membeli di daerah mana? Kenapa? Informasinya mereka membeli di daerah mana? Yang satu membeli di seputaran pelabuhan, yang satu seputaran Mendawai. Nanti kita akan kembangkan, kita akan cek lokasi-lokasi pembeliannya, baik minuman kerasnya maupun obat-obatannya. Dan terkait 65 dan? Tim Bur R Siregar menambahkan sebelumnya tim juga mendapati pasangan muda-mudi yang asik duduk di sudut kegelapan malam di tepi sungai Pelabuhan Plamboyan bawah Palangkaraya. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua remaja tersebut disuruh pulang ke rumah masing-masing. Sementara 4 remaja yang kedapatan membawa obat-obatan terlarang dibawa ke pos polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Nanang Alpani, Dayak TV mengabarkan. Amang Idin tersangka perampokan dan pembunuhan terhadap Nenek Haja Cahaya di Jalan Baamang 1, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengaku lebih dulu mencekik dan memukul korban dengan potongan besi hingga tewas di tempat kejadian. Setelah itu, Amang Idin yang berprofesi sebagai tukang bangunan ini langsung mengambil perhiasan korban yang ada di tangan, leher, dan telinga korban hingga langsung kabur. Awalnya tersangka hanya ingin merampok saja, namun saat beraksi korban melawan sehingga tersangka mencekiknya dan terjatuh ke lantai. Setelah terjatuh, korban sempat berteriak minta tolong sehingga tersangka makin mengencangkan cekikannya hingga korban tidak bereaksi. Guna memastikan korban tewas, tersangka kembali mengambil besi yang ada di rumah tersebut dan memukulnya ke bagian kepala sebelah kiri. Setelah korban tidak bernyawa, tersangka langsung mengambil seluruh perhiasan emas yang digunakan korban. Perbuatannya tersebut terjadi pada Jumat 30 Oktober 2020 sekitar pukul 4.30 WIB lalu. Tersangka masuk lewat belakang rumah korban lalu bersembunyi sejak maghrib hingga subuh. Tersangka beraksi saat korban membuka pintu dapur untuk mengambil wudhu dengan maksud menjalankan sholat subuh. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, tim liputan Dayak TV mengabarkan. Saat menggelar press release Senin lalu, Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Adul Haris Jakin mengungkapkan tersangka perampokan dan pembunuhan atas korban Nenek Cahaya, seorang janda tua, adalah seorang kakek bernama Amang Sidin, berusia sekitar 57 tahun dengan 5 anak dan 1 istri.
Kronologis perampokan sekaligus pembunuhan ini berawal saat ketika beberapa hari sebelumnya tersangka bertemu ke rumah korban untuk membeli kelapa muda. Tiba-tiba saja niat tersangka untuk merampok perhiasan yang dikenakan korban muncul. Pada Jumat dini hari, tersangka kembali mengintai ke rumah korban hingga terjadi peristiwa sadis perampokan disertai pembunuhan terhadap korban. Tersangka yang melakukan kejahatan seorang diri usai merampok dan membunuh korban langsung mengambil sejumlah perhiasan emas. Hingga diantaranya menjual 2 buah cincin di pasar PPM Sampit dengan harga Rp2.100.000. Dan uang tersebut sudah digunakan untuk membayar utang. Menurut pengakuan tersangka Amang Sidin, korban adalah keluarganya sendiri, di mana suami korban yang telah meninggal dunia masih ada hubungan keluarga dekat dengan istrinya. Amang Sidin mengaku sangat menyesali perbuatannya ulang. Amang Sidin mengakui sangat menyesali perbuatannya. Atas perbuatan kejinya, tersangka kakek Sidin dikenakan pasal 365 KUHP ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, pungkas AKBP Adul Haris Yakin. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Tim Liputan Dayak TV mengabarkan. Sabun jangan sampai tertular.
Petugas Ditres Narkoba dan tim Reinmas Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah kembali menggerebek kawasan Puntun, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Seorang pemuda yang diduga pengedar membuang barang bukti berupa sabu namun sempat ditemukan petugas. Dari hasil penggerebekan, 11 orang berhasil diamankan saat sedang berada di rumah bandar sabu. Dari hasil penggerebekan tersebut disita sejumlah barang bukti sabu, plastik klip, alat timbangan digital, serta senjata tajam. Dan ke-11 tersangka yang terjaring di lokasi dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah untuk pengembangan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Harijal Padli, Dayak TV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan Sigap kali ini. Saksikan Sigap setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Dayak TV. Sigap, kami ada untuk mengawasi Anda.